Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denur Salim. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tips kembali, yaitu tentang penyebab tidak dapat sertifikat vaksin ya teman-teman. Jadi mungkin di antara kalian ada yang memiliki kendala seperti ini teman-teman ya. Kalian sudah vaksin satu kali atau dua kali bahkan tiga kali, tetapi sertifikat vaksin tidak dapat di-download ataupun tidak muncul di situs ataupun website ataupun akun resmi pedulilindungi.co.id ya teman-teman. Jadi di sini kita akan kupas tuntas apa sih penyebab bisa terjadi seperti itu teman-teman ya. Oke, simak terus. Nah, jadi teman-teman begini, penyebab pertamanya adalah ketika kalian mendaftarkan diri ke tempat penyelenggara vaksin. Misalnya seperti ini, misalnya kalian berada di wilayah perdaerahan ataupun kota terpencil, ataupun mungkin kalian jauh dari fasilitas yang namanya penyelenggara vaksin. Misalnya yang menyelenggarakan itu rata-rata polsek, kodim, dan lain sebagainya untuk di daerah ya teman-teman, ataupun bahkan puskesmas terdekat teman-teman ya. Nah, jadi di sana ketika kalian mendaftar vaksin, kalian tidak mendaftarkan data kalian secara benar. Misalnya teman-teman, ketika pendaftaran vaksin, kalian tidak mendaftarkan nomor handphone yang aktif teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman, ketika kalian mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin hari itu ataupun tanggal itu, teman-teman harus mengisi form ataupun mengisi nik, kemudian nama, kemudian data sesuai dengan di KTP, bahkan melampirkan kopi KTP teman-teman ya. Jadi di situ kalian harus mencantumkan nomor HP yang aktif yang dipastikan dapat menerima SMS teman-teman. Jadi yang pertama, yang ketika kita vaksin itu kita dapat notifikasi setelah vaksin ya teman-teman. Ada beberapa jam lah setelah kita vaksin maka muncullah SMS. Jadi di situ kalian bisa mendapatkan link untuk mendownload sertifikat vaksin. Bahkan kalian di situ mendapat 2 SMS, dan satu SMS-nya itu adalah kalian akan menerima dosis kedua ataupun dosis ketiganya di mana dan jadwalnya tanggal berapa. Oke, kemudian penyebab yang kedua adalah di sini saya sudah mencatat ya teman-teman. Untuk penyebabnya ada 3 teman-teman ya. Yang pendaftaran nomor HP sudah ya teman-teman, jadi pastikan nomor HP itu terdaftar. Kemudian nomor HP yang didaftarkan pada saat kalian vaksin itu tidak sesuai teman-teman ya. Jadi artinya gini, ketika kalian mendaftar vaksin, nomor HP yang kalian daftarkan, kemudian kalian daftar di website pedulilindungi.id teman-teman ya. Jadi kalian itu selain menerima sertifikat vaksin melalui SMS, kalian juga harus memiliki akun peduli.id ya teman-teman. Jadi kalian harus mendaftar sesuai pendaftaran yang pernah kalian sertakan di pendaftaran vaksin pertama ataupun vaksin kedua teman-teman. Jadi ketika nomor HP yang kalian daftarkan pada saat kalian mengikuti vaksin dan kalian mendaftarkan diri di akun peduli.id itu tidak sama teman-teman. Artinya tidak ada sinkronisasi teman-teman. Jadi pastikan kedua pendaftaran tersebut harus sinkron teman-teman. Ketika kalian mendaftar vaksin, itu nomor HP yang dicantumkan itu, dan kemudian nomor HP yang kalian daftarkan dan data yang kalian daftarkan di situs website pedulilindungi.id juga harus sama seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah seperti ini teman-teman. Jadi yang paling utama mungkin ya, ketika kalian penyebab yang satu dan yang kedua itu sudah merasa benar ataupun kalian sudah merasa benar, maka penyebab yang paling fatal adalah di sini. Jadi data peserta vaksin itu memang masih dalam proses input ke dalam sistem satu data teman-teman. Jadi pemerintah juga melakukan penginputan data ke dalam website satu data ataupun website pemerintah yang memang untuk apa sih namanya sinkronisasi dan lain sebagainya teman-teman, itu butuh waktu. Atau bahkan seperti ini teman-teman, ketika kalian vaksin kemudian kalian daftar, oke, nomor HP kemudian data KTP itu sudah benar, tetapi di dalam pas kalian sudah vaksin teman-teman, data kalian itu terpending ataupun numpuk teman-teman, numpuk ya, karena pekerjaannya mungkin lebih banyak ataupun bahkan
website satu datanya itu untuk penginputan di pas penyelenggara itu apa ya namanya, overload, atau bahkan semua orang akses karena mungkin satu negara ya, di Indonesia mungkin rata mengakses itu semua teman-teman ya. Jadi ketika ada akses yang bersamaan dalam jumlah banyak, itu mungkin akan overload ataupun kapasitasnya tidak tertampung oleh sistem tersebut teman-teman. Jadi artinya sistem itu dibuat hanya untuk kapasitas sekian, tetapi pada saat diakses secara bersamaan pada waktu yang sama mungkin menjadi apa ya namanya, ya tidak cukup lah untuk diakses ataupun bahkan mengalami masalah teman-teman ya. Seperti itu mungkin gambaran umumnya. Lebih spesifiknya kalian bisa tanyakan ke email ini teman-teman ya. Jadi ini adalah email untuk kendala yang kalian hadapi, bisa kalian konsultasi ke sana atau bahkan bisa kalian hubungi Kominfo teman-teman ya. Jadi untuk mengakses itu semua kalian bisa hubungi helpdesk di 119, kemudian atau di email sertifikat@peduli.id teman-teman. Jadi kalian bisa mengakses itu semua ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang masih mengalami kendala, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, kalian juga bisa lihat deskripsi di bawah ini untuk penyebab dan rangkumannya teman-teman ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.